Jurnalistik itu ada 6 divisi. Yang pertama itu editor video, mading, redaksi, media sosial, reporter, sama fotografi. Nah, anggota jurnalistik juga itu boleh memilih lebih dari satu bidang. Dia itu boleh ngambil lebih dari satu divisi. Nah, jadi kayak jurnal ini sebagai perantara kita untuk memberikan informasi gitu untuk anak-anak di Semasgas, khususnya di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung, Kak. Ya, harapannya kan siswa-siswi itu gak hanya belajar konsep materi dalam arti kita berprestasi di pendidikan gitu ya, tetapi juga kita bisa punya kemampuan lain yang bisa kita dapatkan, yang mungkin memang kemampuan itu tidak bisa kita dapatkan dengan uang gitu. Benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan tabi pun. Ya pun. Halo sahabat muslim, selamat datang di podcast Yayasan Al-Azhar Lampung. Dalam podcast ini, Anda akan diajak berdiskusi dengan tokoh-tokoh pendidikan, ulama, praktisi, dan pastinya siswa-siswi kebanggaan Yayasan Al-Azhar Lampung. Sebagai ruang inspirasi dan edukasi, podcast ini mengupas berbagai tema seputar pendidikan, keislaman, dan pengembangan karakter yang pastinya unggul islami terpercaya pilihan masyarakat Lampung. Tepuk tangan untuk kita semua. Sahabat muslim, hari ini senang sekali saya ditemani dengan 3 wanita cantik ya. Kayaknya memang podcast yayasan ini selalu kehadiran nih, nggak habis-habisnya kedatangan sama cewek-cewek cantik dari Yayasan Al-Azhar Lampung ya. Masya Allah. Tapi kali ini ada yang berbeda nih. Kali ini almetnya warna merah. Kalau sebelumnya mungkin abu-abu, kali ini warna merah. Boleh kita perkenalan dulu, ini dari mana dan siapa? Silakan. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Ria Sayufa Rizka, biasa dipanggil Rizka. Aku di jurnalistik berperan sebagai ketua jurnal. Ketua ekskul jurnalistik. Tepuk tangan dong. Aku ya. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Madina Yuwarel Yamri, biasa dipanggil Madina. Kalau misalkan di jurnal, aku jadi anggota reporter. Anggota reporter, wah tepuk tangan. Keren ya. Ada Rizka, ada Madina. Nah, ada yang berbeda nih, kira-kira siapa ya? Silakan Ibu. Oke, yang bajunya beda sendiri Beda ya. sendiri. Oke, perkenalkan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Ibu Amelia Agestin. Saya selaku pembina ekskul jurnalistik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Oke, Ibu, selamat datang ya Ibu Amel ya. Iya, Tepuk selamat tangan dong datang. untuk Bu Amel juga. Wah, Nah, sahabat muslim, hari ini kita kedatangan teman-teman dari jurnalistik. Bahkan hari ini pembinanya tuh langsung turun tangan nih, turun gunung untuk kesini dan ngobrol benar. bersama kita nih ya seputar jurnalistik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung. Yes. Oke, gimana nih kabarnya Rizka, Madina, dan Bu Amel? Alhamdulillah, Ya, baik. alhamdulillah baik. Sehat ya? Sehat. Semua sehat ya? Sehat, alhamdulillah. sesehat cuaca ya. Sesehat Yang cuaca. berubah-ubah gitu ya. Iya, bener banget lagi ya. Ini cuacanya lagi ngalem sebenarnya ya, kalau bisa Bener-bener. dibilang ya, karena nggak nentu banget nih. Ya, setuju. Abis panas terik tiba-tiba Mendung. bener. Tapi suasana hati kita jangan sampai berubah-ubah terus ya. Benar. Hari ini baik semua? Baik, Baik ceria. ya. Oh, alhamdulillah baik dan ceria ya. Soalnya kalau nggak ceria saya takut, Bu, saya takut dilempar sendal hari ini. Gitu. Karena emosi ya. Iya, bener banget betul, gitu. Terakhir podcast sama teman-teman dari taekwondo dan karate itu saya juga agak deg-degan. Takut-takut kalau pertanyaannya nggak bener gitu kan, kena pites di sini. Bela diri Iya yang ya? keluar gitu ya. Keluar gitu. Semoga teman-teman di sini moodnya baik ya. Aman. Oke. Nah, teman-teman ini merupakan anggota dari ekskul jurnalistik SMA Al-Azhar 3 ya. Iya. Ya. Ya, Kak. Kenapa tuh? Kenapa kalian tertarik sama ekskul jurnalistik? Siapa yang mau jawab duluan? Aku ya, di dari aku dulu. Boleh. Awalnya tuh waktu aku tuh emang udah tertarik dari awal demos waktu MPLS kan, karena aku tuh ngelihat ada salah satu anggota yang mungkin sampai sekarang tuh aku suka gitu loh ngelihatnya, jadi kayak tertarik gitu. Dan juga aku tuh masuk jurnalistik untuk membangun membangun public speaking aku, cara aku berbicara gitu-gitu, Kak. Gitu. Berarti kamu lebih ke pengen mengembangkan diri kamu ya, terutama di bidang public speaking. Iya, Kak, benar. Gitu, oke. Tadi tuh Madina bilang sesuatu nih, katanya dia karena ngelihat seseorang.
Apakah ini merupakan seorang pujaan hati? Enggak ya? Bukan. Oh, bukan ya? Ada dong. Lihatnya dengan ini ya, pandangan Iya, lain ya makanya takutnya kita ya. kita nggak ada yang tahu. Iya. Takutnya ada penglihatan lain yang kamu lihat di sini, Iya. enggak ya? Siapa Bukan. tuh Madina? Pasti kamu spill kan? Aku spill sedikit ya. Oh, Jadi di-spill ya. aku dari awal emang udah tertarik sama Kak Naila, ketua Jurnalistik. ketua jurnalistik waktu tahun kemarin. Karena kayak aku ngeliatnya, wah kakak ini bagus banget gitu, cara dia berbicara, cara dia tampil di depan gitu-gitu Kak. Berarti kamu termotivasi oleh ketua jurnalistik tahun sebelumnya ya? Iya. Untuk akhirnya Bisa dibilang gitu. bergabung ke organisasi ini. Iya. Sebelumnya kamu ikut ekskul apa? Aku ikut Smasga Voice juga dulu. Smasga Voice gitu. Berarti kamu the next enggak ya? Enggak. The next Raisa ya. The Agak next bukan Raisa. sih sebenarnya ya, kayaknya Madina ya. Oh, belum ya? Enggak, jangan ada yang enggak. Belum. Iya, belum aja sih, Belum waktunya. Oke, berarti itu yang memotivasi kamu ya. Kalau misalkan dari Rizka sendiri nih, kamu kan sekarang seorang ketua jurnalistik nih ya. Siap ketua semua ya di sini ya? Kenapa nih kamu tertarik di ekskul jurnalistik? Jadi pas aku kelas 10 itu justru aku belum tertarik dengan jurnalistik. Dulu kelas 10 itu aku gabung ke ekskul lain. Tapi pas sejak aku kelas 11 sama seperti Madina, aku juga Iya. ngelihat Kak Naila itu kayak wow banget gitu ya. Jadi aku kayak mau deh belajar coba kayak dia gitu kan. Soalnya dia tuh public speakingnya bagus banget. Jadi aku ikut jurnal dan gabung ke divisi wartawan. Jadi aku juga di situ langsung gabung, terus juga ikut podcast, wawancara, segala macem, dan dibantuin oleh Kak Naila juga. Oke, berarti Kak Naila ini idola banget ya? Iya, bener Iya, banget. bener ya? Dia itu Role model bagus gitu ya, banget, role iya, model role banget ya. model. Emang, iya. Oh gitu. Baiklah pemirsa, kita hadirkan Kak Naila. Enggak ada ya? Oh enggak ya? Dia udah Secret udah gas ya, kuliah. Oh enggak ya? Oh enggak ya? Oke. Baiklah, nanti kita undang ya, tapi ya menyesuaikannya berarti ya. Menyesuaikan waktu dia ya. Iya. Oke, berarti keduanya ini Madina sama Rizka tuh memang tertarik karena melihat Kak Naila yang sebelumnya sudah aktif di jurnalistik gitu. Betul. Iya, Kak. Sampai akhirnya memotivasi kamu akhirnya menjadi ketua jurnalistik ya sekarang Iya, ya? betul banget. Ini baru pergantian kah atau gimana? Sudah dari 2024. Oh 2024, oke. Iya. Oh berarti udah mau setahun ini berarti? Iya, sebentar lagi mau lengser. Oh sebentar lagi mau lengser ya. Sedih banget Kak. Berarti udah ada penerusnya dong ya? Mungkin nextnya Madina ya. Oh, Masya Allah ya. Oh ini berarti beda kelas sih ini ya? Ya, aku Beda. doain yang terbaik aja untuk kedepannya. Kita kan nggak tahu ya kedepannya gimana. Iya, Masya Allah guys, soalnya Madina udah terpressure kayaknya ya. Semua orang menjagokannya Madina ya. Oke deh, sukses ya. Oke, berarti keduanya itu memang tertarik di bidang public speaking. Iya, betul. Gitu. Iya. Itu yang akhirnya menjadi acuan awal kalian. Iya. Mm-mm. Oh kemudian kalau Bu Amel ini katanya pembina ekskul baru ya Bu ya di Iya, jurnalistik betul. ini. Di tahun ini baru jadi pembina jurnalistik. Gimana Ibu akhirnya melihat siswa-siswa ini sangat tertarik dengan ekskul jurnalistik? Apa yang akhirnya membuat Ibu mau dan yakin untuk bergabung menjadi pembina di ekskul jurnalistik Bu? Oke, kalau dibilang mau atau pengen tuh sebenarnya terfikirkan tuh pasti ya gitu. Dan saya sih merasanya ketika melihat ekskul jurnalistik itu ya melihat apa yang saya kerjakan aja mungkin ya di keseharian gitu. Jadi saya rasa apa yang sudah saya kerjakan itu akan lebih bagus dan lebih baik lagi ketika saya bisa Membagikan ilmu itu ya? membagikan ataupun mengimplementasikannya ke orang lain. Apalagi kan ini dalam hal sekolah gitu ya. Harapannya kan siswa-siswi itu gak hanya belajar konsep materi dalam arti kita berprestasi di pendidikan gitu ya, tetapi juga kita bisa punya kemampuan lain yang bisa kita dapatkan yang mungkin memang kemampuan tuh tidak bisa kita dapatkan dengan uang gitu ya. Benar. Pastinya. Jadi kita harus mengasah skill terus menerus supaya itu bisa menjadi potensi kita. Harapannya sih anak-anak di ekskul ini mendapatkan hal itu langsung memang dari yang punyanya gitu ya kan. Harapannya ya. Oh iya benar banget. Berarti memang berlatarkan itu akhirnya Ibu mau dan tertarik ya untuk membagikan ilmu-ilmu yang mohon maaf Ibu sebelumnya Ibu emang ada basic di jurnalistik berarti? Ada basic karena memang saya jurnalistik juga selain mengajarkan gitu, maksudnya bekerja di salah satu media gitu. Jadi ketika ditawarkan tuh saya memang ngerasa kalau saya boleh cerita gitu ya, mungkin juga bapaknya sih pasti nonton podcast ini ya Pak ya, nggak apa-apa banget nih. Jadi
spillannya itu adalah maksudnya ketika ditawarin pun tuh kalimat yang keluar adalah kami tahu kalau ibu kredibel di sini. Nah, mumpuni ya. Benar, mumpuni. Tapi kan balik lagi, benar kayak yang saya sebutkan tadi ya. Sebenarnya kan itu juga bentuk pressure nih dalam artian kredibel itu. Artinya ada harapan-harapan lebih kan? Betul sekali. Amanat itu kan besar gitu ya, Bu Anin ya pasti ya. Kita nggak kalau kita yang berpikir lebih dalam lagi kan amanat itu berarti lebih besar, tanggung jawab juga lebih besar. Apakah saya bisa menjalankan amanat ini? Itu kan yang salah satu jadi pikiran saya juga kemarin. Cuma melihat potensi anak-anak di jurnalistik yang sangat Antusias luar ya. biasa antusiasnya. Setiap hari ya samperin ibunya. Jadi ya sudah, anaknya semangat, ibunya juga semangat. Yuk kita belajar sama-sama. Gitu. Oh iya, keren banget nih. Wah, luar biasa. Gong banget ya ini pembina ekskul jurnalistiknya ya. Masya Allah, Masya Ini kalau Allah. pembinanya udah se-excited dan sesemangat ini, Betul. parah banget ya kalau siswanya loyo ya Bu ya. Iya ya, Bu Anin ya. Gimana tuh coba pressure? Oke. Berarti Ibu nih, proses pembinaannya itu seperti apa nih untuk Ibu kan istilahnya udah ada basic ya berarti di Ya. bidang jurnalis tuh. Nah, ini kan apa ya? Berarti Ibu harus mengajarkan kepada adik-adik SMA terkait dunia jurnalistik itu seperti apa. Nah, itu gimana nih pembinaan yang Ibu lakukan? Oke, sejauh ini yang saya lihat dari ekskul jurnalistik yang ada sendiri, ini kebetulan juga memang karena ekskulnya itu sudah ada ya dari zaman saya sekolah pastinya gitu. Jadi yang sudah ada dan sudah terbentuk itu tidak untuk dihilangkan juga, sudah baik gitu. Hanya saja mungkin memang beberapa hal kan mengikuti dengan berbagai alasan ya, maksudnya termasuk zaman kan kita harus mengikuti pola ukurnya dan lain sebagainya gitu. Hanya saja mungkin banyak hal-hal yang harus dipolarisasi, diubah juga gitu mengikuti zaman. Salah satunya atau contohnya adalah digital sosial media yang harus sangat-sangat kuat atau branding kita betul, gitu betul. ya, salah satunya itu. Dan include-nya adalah saya harapannya gitu anak-anak ini paham Bu Anin tentang materi jurnalistik itu sendiri. Tidak hanya mengerjakannya tuh karena memang kita ekskulnya, tapi kita bisa mengimplementasikannya. Kita belajar ngomong, kita bisa public speaking. Kita suka basic foto atau video, kita bisa ngedit gitu. Ya, salah satu hal yang bisa menciptakan lapangan pekerja kan dari keterampilan atau basic yang kita Iya, miliki dari soft ya. skill yang dimiliki ya pastinya Betul ya. sekali gitu. Makanya saya beberapa prokja itu banyak lah memang sudah saya susun dengan tetap saya diskusikan dengan anak-anak gitu ya. Salah satunya adalah yang mungkin bisa saya spill adalah saya ingin anak-anak ini banyak berlatih, bukan dari emaknya atau ibunya ya, enggak, tenang saja guys, emaknya tinggal duduk ngeliatin anaknya aja ya, tapi dengan orang-orang lain gitu, mungkin dari teman-teman saya yang lebih berkompeten gitu ya, entah itu dari audio, visual dan lain sebagainya, agar mereka tuh melihat bahwa dunia itu secara luas, tidak hanya materi saja tapi juga prakteknya mereka bisa mengimplementasikan. Nah, waktunya kapan kita menyesuaikan ya, karena seperti yang saya bilang sebenarnya Bu Anin sama mereka, menurut saya dan apa yang saya pelajari, jurnalis itu on time. 1 kali 24 jam kita on terus. Betul. Iya kan gitu. Kita hanya terbatas karena mungkin kita ketiduran dan kita ada urusan. Sisanya dunia itu punya kita, baru punya orang lain gitu. Jadi ya sebisa mungkin kita harus memanfaatkan waktu yang ada dengan belajar sebaik mungkin, menggali potensi diri gitu supaya bekalnya itu bisa kita pakai di masa depan nantinya. Oke, wah keren banget, menarik sekali nih ya Bu ya. Berarti kan sebagai seorang jurnalis muda nih ya, bisa dikatakan teman-teman ini sebagai seorang jurnalis muda ya, calon jurnalis di masa depan bahkan. Itu kan pastinya perlu pembinaan yang ekstra lah dari sekarang gitu. Nah, terus tuh boleh nggak nih diceritakan apa aja sih kegiatan-kegiatan yang akhirnya kalian pilih dan kalian lakukan selama di ekskul jurnalistik ini? Biasanya tuh ya Kak, kalau misalkan ada event-event, misalkan AIC atau ya sekarang ini kan udah mau 17 Agustusan ya, kita tuh biasanya turun ke lapangan, misalnya mengambil foto, video, atau bisa juga kita dari Iya, betul, Bang. divisi wartawan ya Kak. Ya, Reporter. kita di divisi wartawan itu kita biasanya ngeliput kegiatan atau event yang berlangsung pada saat itu. Semacam live news Live- lah ya. live report lah Iya, ya, betul bisa sekali. dikatakan News ya. update lah gitu. Lagi update-nya apa nih sekarang? Nah, langsung live saat itu Oke, juga. berarti kan sebenarnya kan untuk sebagai seorang jurnalis nih, teman-teman kan harus save the moment ya. Betul, Artinya betul. tidak boleh sampai ketinggalan momennya. Nah, itu Iya. gimana cara kalian menjaga itu sedangkan kalian kan seorang pelajar gini. Gimana cara kalian save the moment tapi tidak menyampaikan belajarnya? Itu kan
setiap ada kegiatan kita kan selalu mengambil foto dan video gitu ya Kak. Biasanya kan kita selalu ngepost di media sosial kita, di IG, YouTube maupun di TikTok gitu. Jadi kayak itu tuh bisa tersimpan gitu loh. Bisa orang-orang lihat juga kalau misalkan ada alumni, kangen deh ngeliat jurnalistik, kangen gabung ke jurnalistik, itu bisa aja lihat dari situ. Oh, oke. Berarti kalau misalkan untuk penugasan gitu, adakah jadwal-jadwalnya? Ada, biasanya setiap ada acara khusus gitu ya, kita Hamin 3 atau Hamin 5 hari itu sebelum hari hanya kita membuat kumpulan. Nah, kumpulan itu bertujuan untuk membentuk tugas-tugas yang mau turun di event itu. Misalnya kayak editor video, pengambilan foto, fotografi, editor video, terus itu sama yang wawancara itu kita bentuk tugas-tugasnya, siapa-siapanya itu baru ntar hari H mereka turun. Berarti tugasmu mengkoordinir Iya, rekan-rekanmu ya? Betul. Ya. Oh, oke. Kemudian nih, adakah kegiatan rutin yang memang biasa kalian lakukan sebagai bagian dari anggota jurnalistik? Ada Kak, biasanya kan kita kan selalu ngadain latihan tuh. Tiap latihan itu kita pasti ada yang diomongin tuh apa aja. Biasanya kalau misalkan deket-deket, ini kan mau 17 Agustus nih, Betul. kita kayak ada sesuatu yang ingin dilakukan. Misalkan kita ada pembagian ini ya Kak, pembagian tugas iya, divisi betul. gitu. Fotografi tugasnya mau foto-foto waktu kita 17 Agustus. 17. Ada juga video. Terus tadi ada juga yang reporter ya atau wartawan, tugasnya untuk ngeliput guru ataupun siswa yang lagi ada di Acara tersebut. acara tersebut. Gitu. Berarti kalau kegiatan rutin itu memang disesuaikan lagi dengan event. Iya. Ada event apa sih gitu ya? Di bisa? Semasga atau Ha-ha. di sekolah Yayasan Al-Azhar mungkin Iya. ya. Secara luas ya. Iya, Secara secara luas ya luasnya. berarti ya. Betul. Mungkin tantangannya memang lebih ke apa yang terjadi saat itu sih, gitu. Ya, karena kita kan berpacu dengan waktu juga ya, dan kegiatan tuh yang berlangsung berbeda-beda gitu. Nah, harapannya di jurnalistik ini kan anak-anak memang belajar tentang apa yang memang mereka kerjakan gitu. Iya. Apa nih kaitannya mungkin tentang konsep kemerdekaan kan pada saat ini, Iya. bulan ini gitu. Atau nanti di konsep lain misalkan seperti itu. Nah, berprogres terus kan harapannya anak-anak bisa belajar dari situasi dan kondisi itu. Semuanya tanpa terkecuali ya, Bu Anin ya. Artinya semuanya merasakan, baik itu di divisi ataupun kemampuannya, ataupun dia juga bisa switch ke divisi lain gitu. gitu ya kan. Artinya mungkin dia lebih sukanya atau prioritasnya di public speaking, tapi kita lihat dia punya kemampuan juga dalam hal fotografi dan lain Tidak menutup sebagainya. kemungkinan berarti ya untuk Betul switch sekali. seperti itu ya. Benar sekali, itu tidak menutup kemungkinan di ekskul jurnalistik untuk tahun ini. Saya mengharapkan anak-anak tuh bisa menggali potensinya seluas mungkin. Bahkan memang saya pun bilang gitu sama mereka, mungkin saatnya ada momen atau kesempatannya bisa lihat ibunya liputan langsung atau tampil memang langsung bekerja, kita kan ya dalam hal ini. Lihat aja, kita belajar sama-sama. Berarti kalau kita sudah belajar materi, praktiknya itu begini. Iya. Akan lebih nyata kan ya, kayak Bu Anin ya, untuk mereka gitu pahami materi dan belajar. Seperti itu sih harapannya. Oh, oke. Berarti kalau dari teman-teman sendiri itu di divisinya sendiri tuh ada apa aja tuh di jurnalistik? Karena kan tadi Bu Amel sendiri sempat menyinggung kalau misalkan di ekskul jurnalistik itu bisa switch Iya. bidang ya, bisa switch bisa. divisi tuh. Divisinya tuh ada apa aja tuh? Jurnalistik itu ada 6 divisi. Yang pertama itu editor video, mading, redaksi, media sosial, reporter, sama fotografi. Nah, anggota jurnalistik juga itu boleh memilih lebih dari satu bidang. Misalnya dia mau ke reporter, dia boleh ke reporter, tapi juga dia suka ngambil foto. Dan dia juga boleh masuk di divisi fotografi. Jadi dia tuh boleh ngambil lebih dari satu divisi. Seperti itu. Iya. Berarti kalau misalkan boleh ngambil lebih dari satu divisi, sebenarnya kan itu kan kita tidak bisa berfokus pada satu hal ya. Ibaratnya kayak nanggung lah belajarnya gitu. Nah, gimana caranya akhirnya kalian membentuk sebuah tim yang kayak memang kayaknya kamu memang bagusnya di sini, akhirnya kamu ditempatkan di sini gitu. Ada nggak seperti itu? Oh ya, kemarin juga kita membuat kayak wawancara. Misalnya dia milih 2 divisi itu ya, kita wawancarain. Nah, dia itu lebih ke divisi reporter atau divisi fotografi. Misalnya dia lebih ke divisi reporter,
Nah, lebih ngefokusin ke divisi reporter. Nah, divisi fotografi itu mungkin dikesampingkan ya. Mungkin ada lain waktu, mungkin dia bisa ngambil tag video. Nah, dia boleh tuh gabung ke divisi fotografi iya, iya, gitu. iya. Berarti memang misalkan fokusnya dia di wartawan, tapi dia tuh pengen juga nyoba di fotografi. Nah itu bisa, tapi dia fokusnya tetap di wartawannya itu. Iya. Oh gitu. Kita wawancarain itu kita lihat dari skillsnya juga sih. Kan kita wawancarain itu tuh kita nanya pengalamannya, pengennya kayak gitu. Jadi misalnya kita ngelihatnya dia tuh lebih bagus ke reporter, berarti kita ngefokusin ke reporter gitu. Oh Seperti gitu. itu. Terus kalau misalkan banyak divisi seperti ini Bu, gimana pembinaan tentang per divisinya gitu? Adakah pemberian apa namanya ya, pematerian Materi. gitu? Pematerian itu gimana Bu? Oke, pastinya ada ya. Harapan saya memang di ekskul jurnalistik di tahun ini di bawah naungan saya pastinya anak-anak tuh belajar materinya lalu bisa mengimplementasikan praktiknya langsung gitu. Jadi memang kedepannya kami akan membuka banyak sekali kelas-kelas materi ya, lagi-lagi dengan orang yang memang berkompeten gitu di bidangnya ya, baik itu di audio ataupun visual dan lain sebagainya, supaya anak-anak bisa lebih memahami lah secara keseluruhan tentang konsep jurnalistik ini saja seperti apa gitu. Karena kalau saya rasa banyak orang tuh sebenarnya banyak mengenal jurnalistik itu mungkin editor saja atau editing saja, padahal sebenarnya luas gitu ya. Mungkin yang lebih banyak dominan sekarang memang video gitu ya, atau tampilan secara visual yang terlihatnya bagus ya kan, karena kita juga sudah brandingnya modernisasi seperti itu. Nah jadi cakupan belajar itu sangat luas sekali di jurnalistik ini gitu, karena kita nggak hanya belajar tentang berpikir bagaimana cara kita bisa menghasilkan sesuatu yang kreatif lewat tulisan mungkin gitu ya, tapi mungkin kita juga bisa menjadi seorang subjeknya, atau kita bisa menjadi produser di belakang layar. Luas sekali gitu ketika kita terjun ke lapangan pun. Nah itu pun satu konsep yang saya coba terapkan kan. Makanya misalkan dia memang punya kapabilitas di fotografi, tapi ketika dia mau belajar dan bahkan bisa saling membantu ya dalam hal ini teman-temannya di divisi lain, itu kenapa tidak? Iya. Itu kan yang sering dilakukan jurnalis ya, kakinya dibuat tangan, tangannya dibuat kaki kebetulan gitu. Jadi ya sudah sama-sama ambil ilmu yang positif, pelajaran yang positif, kenapa enggak? Oke, berarti memang pematerian itu akan selalu ada ya? Iya, di jurnal itu setiap divisinya juga itu ada ketua divisinya sama wakil iya. ketua divisinya. Dulu kan jurnal itu 5 divisi, terus itu bertambah jadi divisi sosial media. Nah, tapi itu kan baru ya Kak. Jadi divisi sosial media itu belum terbentuk lah istilahnya, itu ketuanya juga belum terbuat, belum terpilih. Jadi Belum terbentuk ya. iya. Jadi buat teman-teman semuanya kali ya yang mau join ke jurnal dan masuk ke divisi sosial media, boleh banget. Iya, karena kalau misalkan kita ngomongin sosial media gitu, digitalisasi, sekarang ini kan apa-apa publikasinya melalui media sosial. Betul. Iya, gitu benar kan. banget. Iya, Jadi itu sangat penting ya. Ya, jadi kayak jurnal ini sebagai perantara kita untuk memberikan informasi gitu untuk anak-anak di Semasgas, khususnya di SMA Al Azhar 3 Bandar Lampung, Kak. Iya, benar. Apalagi kan sekarang tuh sebenarnya kalau misalkan zaman dulu gitu, mungkin kita ngelihatnya jurnalis itu tuh orang yang menulis berita di ke koran gitu misalkan, atau hanya reporter yang lapangan atau di pemberitaan yang hanya di dalam layar kaca gitu kan. Karena kan kalau sekarang kan persebarannya pasti lebih dari itu kan. Lebih luas. Lebih luas gitu. Nah, terus tuh kalau misalkan kita balik lagi nih ke jurnalistik SMA Al Azhar 3, proses perekrutannya itu seperti apa sih? Proses perekrutan eskul jurnalistik biasanya itu yang ingin gabung itu biasanya ngechat aku Kak, atau nanya langsung. Nah itu tuh aku ada nyediain formulir. Nah itu tuh formulirnya itu emang dari tahun-tahun kemarin sebelumnya itu kan. Nah jadi aku ngasih formulir itu, terus itu mereka anggota itu yang mau gabung menjawab, terus itu setelah itu nanti ada wawancara yang seperti tadi aku kasih tahu itu kan. Misalnya di formulir itu mereka berminat di divisi reporter atau divisi editor video. Nah, terus itu nanti ada sesi wawancara. Nanti kita wawancara terkait divisi yang mereka minatin.
Oh, Seperti gitu. itu, kurang Oke. lebih. Iya. Kan sebenarnya gini, kadang kala misalkan saya ngerasa saya tuh sangat bisa di editor video. Tapi nyatanya ketika saya mendaftar, akhirnya saya mendaftar untuk divisi editor video. Tapi ternyata kenyataan di lapangannya saya tidak mumpuni di bidang itu. Apakah nantinya dari tim kalian yang mengganti atau kalian nanti mengembalikan kepada anggota yang mendaftar tersebut untuk berpindah divisi? Kayaknya kan kita kan di setiap divisi itu ada ketua divisi. Nah, itu ketua divisi tuh boleh banget ngebantu anggota divisinya untuk belajar. Oh, Jadi oke. semuanya itu di jurnalistik itu belajar ya, Bu ya. Iya. Jadi kayak gitu. Berarti sekalipun saya ternyata tidak mumpuni di bidang editing, nantinya akan diajarkan oleh ketua divisinya Iya. berarti ya. Iya. Oke, berarti untuk teman-teman sahabat muslim di rumah yang mungkin berkecil hati, aduh sebenarnya saya tuh pengen banget nih jadi seorang wartawan gitu kan. Tapi masih malu-malu. Tapi malu-malu, Iya. public speaking saya masih belepotan abis nih Kak gitu kan. Itu nggak apa-apa ya? Itu nggak apa-apa Gak apa-apa banget ya? banget, gak apa-apa banget. Nanti di jurnalistik malah kalian itu public speakingnya diasah banget. Kan kayak kita latihan podcast, wartawan itu kan mengasah skill ya Kak, tentunya. Pasti kalian nanti bisa berkembang di jurnalistik. Oke, berarti kalau untuk pendaftar sendiri itu tidak ada kriteria khususnya ya? Gak Beda, ada. Kak. Karena kita kan di ekskul ya, terutama kita tuh sama-sama belajar, saling membutuhkan satu sama lain juga kan Kak. Jadi kayak apa gunanya kita kalau kita nggak belajar, kalau kita nggak mencoba gitu sih. Waduh, keren Allah. banget. Waduh, ini Masya spicy Allah. banget ya ternyata pembahasannya ya. Keren. Oke. Kan sebenarnya tuh banyak sih pastinya penonton di rumah juga yang mungkin minder. Dia pengen daftar tapi minder. Tapi sebenarnya di jurnalistik justru open banget ya. Iya, open untuk banget. teman-teman yang mungkin public speakingnya kurang atau di dunia editingnya kurang dan sebagainya itu bisa belajar banget di sini ya. Iya, bener banget. Oke, keren banget. Nah, kalau gitu menurut kalian berdua nih, sama Ibu Amel juga nih mungkin, seberapa penting sih jurnalis itu di sekolah menurut kalian? Jurnalistik itu tuh penting banget ya, karena setiap event itu jurnalistik berperan penting di event itu. Misalnya ya seperti untuk mengabadikan momen. Ketika tidak ada jurnalistik, siapa yang mau mendokumentasi? Jadi tim jurnalistik itu berperan untuk mendokumentasi. Terus itu kita juga dokumentasinya kita akan posting ke media sosialnya jurnalistik. Terus itu kita ngewawancarain orang-orang kayak gimana perasaannya di event ini, seperti itu. Menurut saya sih jurnalistik itu penting ya, dan kita juga membagikan berita-berita kepada khususnya Semasga. Oke, berarti harus paling utamanya kalau seorang jurnalis itu harus kan pasti ada kode etiknya ya, tidak boleh menyebarkan berita bohong. Iya, Gitu hoax. ya. Oke. Kalau menurut Madina nih, gimana nih? Seberapa penting menurut kamu ekskul jurnalistik di sekolah? Kalau menurut aku sih penting ya, karena kayak tadi sebagai media perantara untuk anak-anak di SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung untuk mengetahui informasi-informasi yang ada di Al-Azhar gitu loh Kak. Menurut aku penting banget sih. Oke, berarti pentingnya itu tuh karena memang untuk penyebaran informasi tersebut ya. Iya. Oke, Bu, kalau Iya. misalkan tadi teman-teman udah bilang kalau misalkan ini tuh sangat penting untuk persebaran berita nih ya. Kalau dari ekskul jurnalistik sendiri itu sebenarnya berfokusnya pada penyebaran berita yang seperti apa dan di mana platformnya? Oke, kalau fokusnya di mana? Kalau menurut saya untuk ekskul jurnalistik ini kita konsepnya luas ya, karena kita di sekolah pastinya kita ingin segala informasi yang ada di sekolah betul secara keseluruhan itu bisa tersampaikan kepada subjek-subjeknya yang ada gitu ya di segala jenjang ataupun tingkatan gitu. Harapannya itu pun update dalam artian 1 kali 24 jam itu sendiri ya, tidak boleh lewat 1 detik bahkan kalau bisa gitu untuk update-nya supaya orang tuh bisa kita lebih tahu lalu kita sharing ke orang, jangan sampai orang lebih tahu dulu dari kita. Oh, iya, Kan iya. begitu konsepnya kan gitu. Nah, fokusnya di mana? Memang karena mengikuti eranya yang sudah modern gitu kan. Pastinya kita brandingnya tetap ke media sosial dalam artian meng-up juga tidak hanya ekskul kita tapi juga sekolah kita gitu ya, supaya dikenal oleh masyarakat luas gitu kan ya. Boleh itu di lingkup sekolah, bahkan juga mungkin di luar sekolah, di beberapa bidang-bidang ataupun keilmuan yang memang dia masih punya hubungan atau relate yang bisa kita angkat gitu kan, kita jadikan prokja ataupun tema gitu, baik itu berbentuk medianya fotografi ataupun video, ya kenapa enggak ya kan dalam hal ini. Harapannya untuk bisa belajar bersama-sama lah Bu Anin gitu ya, karena kita masih dalam lingkup sekolah, pastinya harapannya bisa tersampaikan menjadi sebuah materi yang positif
untuk yang menonton ataupun melihat gitu. Woi, iya benar. Karena kalau misalkan nggak ada jurnalis gitu, nggak ada pemberitaan gitu kan, hanya mengandalkan sekolah itu kan pastinya tidak akan tidak Kondusif akan juga kondusif, ya. tidak akan sinkron juga. Mungkin Betul. siswa tuh jadi dia jadi rendah diri mungkin karena tadinya mungkin dia tuh punya skill fotografi, pemberitaan dan sebagainya. Benar. Ujungnya karena tidak ada wadah tersebut, tidak tersalurkan. tidak tersalurkan, Iya. makanya itu ya mungkin. Betul. Oke, kalau gitu apa nih harapan kalian untuk jurnalistik ke depannya? Oh ya, harapan aku ya, karena aku bentar lagi mau lengser. Oh iya, semoga, benar. ya kan, sedih banget. Apa mau lanjut periodenya? Iya boleh. Iya, Harus fokus silahkan. Kak kuliah. Iya. Masya Allah. Bentar lagi ya Kak. Iya, doain ya teman-teman. Amin. Iya, jadi harapan aku buat jurnalistik Asga ini semoga kedepannya makin sukses, makin berkembang, dan semua divisi makin berkembang ke-6 itu, dan terutama sosial media lebih berkembang lagi, terus itu makin terlihat, makin kayak Bersinar orang lah gitu, ya. wow jurnalistik kayak gini ya, bagus juga, jadi semuanya pada ingin join, terus itu semoga semuanya betah-betah di jurnalistik, terutama Bu Amel, semoga Ibu betah ya Bu di jurnalistik. Amin. Itu sih, semoga sukses selalu buat kalian semua. Wih. Amin. Kalau Madina apa nih harapan kamu untuk jurnalistik? Kalau menurut aku sama sih kayak Kariska, semoga lebih kedepannya lebih sering terjun ke lapangan, lebih gimana ya, Berani untuk sukses tampil lah ya selalu, iya pastinya berani ya. untuk tampil juga. Harapannya untuk Kariska semoga bisa melanjutkan jurnalistik ini di perkuliahannya nanti. Semoga ilmunya Amin. bisa bermanfaat ya Kak waktu Amin. kuliah nanti. Amin. Keren Isi Kak, itu aja. Penutupnya nih Bu Amel, apa nih harapan Ya. untuk jurnalistik? Oke, harapannya untuk ekskul jurnalistik SMA Al-Azhar 3 Bandar Lampung dan anak-anak ibu semuanya, semoga ilmu dan juga materi serta pengalaman yang nantinya didapatkan di ekskul ini benar-benar bisa dimanfaatkan sebaik mungkin, jadi ladang pahala, jadi ilmu yang positif. Memang tidak berbentuk materi ataupun uang ya dalam hal ini, tapi pengalamannya itu yang tidak bisa dicari di mana-mana, bahkan dibeli pun tidak bisa gitu. Nah, harapan saya tuh anak-anak ini bisa menggali potensinya sebaik mungkin, khususnya di bidang jurnalistik sendiri ya gitu, di bidang entertainment, supaya kedepannya ketika mereka meraih masa depannya di kehidupan masing-masing ya gitu ya, Itu di bisa A, B, bermanfaat C. ya. Betul sekali, bisa bermanfaat karena kan kita tidak hanya butuh prestasi secara akademik ya Bu Anin ya, tapi juga skill, kemampuan di era saat ini itu sangat penting sekali untuk didapatkan gitu. Dalam hal apapun ya, tidak dibatasi. Jadi harapan saya apapun ilmu yang didapatkan di ekskul jurnalistik ini bisa bermanfaat, kekeluargaan, kebersamaannya kita sama-sama dapat juga. Amin ya rabbal alamin. Semoga harapannya tadi dapat terrealisasikan lah ya, semoga. Dan Rizka juga selamat ya, udah mau lulus berarti ya. Iya. Udah mau pergantian ketua juga. Dan untuk Madina dan teman-teman jurnalistik lainnya, sukses terus untuk ekskul jurnalistik. Karena bener ya yang tadi kita udah sampaikan ya, kalau misalkan kita harus save the moment juga, nggak boleh kelewatan, tapi kita juga tidak boleh menyebarkan berita bohong atau berita hoax gitu ya. Sebagai seorang jurnalis harus memegang erat kode etik tersebut ya. Benar, Gitu. Sukses terus untuk jurnalistik SMA Al-Azhar 3. Semoga kita dapat berjumpa lagi di lain kesempatan, mungkin dengan prestasi lainnya, mungkin nantinya kita bisa bincang-bincang lagi di sini ya, bener Medina ya? Iya. Oke. Terima kasih, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.